Sunan Kalijaga turut memberikan tanggapannya soal kisruh para owner skincare yang saat ini masih terus bergulir dan kian memanas. Dokter detektif atau Doktip muncul ke publik dan mereview beberapa skincare yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan overklaim melalui uji lab. Kisruh dunia skincare itu akhirnya meluas hingga BPOM menggelar pertemuan dengan para owner skincare. Menanggapi hal itu, Sunan Kalijaga menyatakan bahwa dirinya siap untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban dari skincare berbahaya. Sebelumnya, ia menyoroti soal larangan dari BPOM kepada reviewer skincare yang dinilai terlalu keras. Menurutnya, BPOM harus memberikan aturan tegas dengan menerapkan aturan standar bagi para influencer yang mereview produk skincare. Lebih lanjut, ia bertanya soal jaminan dari label yang diberikan BPOM untuk membuktikan bahwa produk skincare aman. Pengacara itu pun berharap dan meminta BPOM dapat menangani permasalahan skincare saat ini untuk mengurangi korban yang akan terjadi di masyarakat. Diketahui, kemunculan Doktip di publik kini terbuka dan terbongkar juga produk skincare yang berbahaya dan overklaim, salah satunya yang direview yakni milik Sheila Saukia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cepopon, piye to iki Cepopon? Piye kabare sama produknya? Kok sudah menimbulkan korban? Katanya produknya berkualitas tinggi, tahan api, tahan air, bahkan tahan petir, bahkan tahan peluru pula. Kok koyo ngono? Sebelum para korban menggunakan produk-produk dari Cepopon, wajah-wajah mereka terlihat glowing, sehat, bersih, bahkan cetar membahana, tanpa jerawat, tanpa iritasi, dan tentunya tanpa sambal, tanpa cuka, dan tanpa kecap. Namun sayangnya, setelah para korban tersebut menggunakan produk-produk dari Cepopon, wajah-wajah mereka mengalami iritasi, merah-merah, bahkan tumbuh jerawat, padahal mereka tidak sedang menggunakan sistem Hairstack ataupun cangkok. Wajah mereka terlihat cetar membludak dengan jerawat dan kawan-kawannya. Ya. Jadi Cepopon bagaimana pertanggungjawabannya? Sudah menimbulkan korban meskipun jiwa mereka tidak ikut dikorbankan. Namun wajah mereka lah yang menjadi korban. Korban dari produk Cepopon. Iya toh iki Cepopon. Nah, bagi yang merasa dirugikan oleh SS, baik itu customer, konsumen, pembeli, ataupun distributor, ini ada kabar baik. Silahkan menghubungi Pak Sunan Kalijaga untuk memberikan kuasanya, karena seperti Pak Pablo yang menjadi kuasa hukumnya para donatur si Agus, Pak Sunan Kalijaga akan menjadi kuasa hukumnya para pembeli atau customer dan distributor SS yang selama ini merasa dirugikan. Semoga ini menjadi jalan yang terbaik, tapi diingat maksudnya jangan berharap uang kembali. Misalnya beli jilbab yang harusnya itu katun Jepang seharga 15.000 atau 20.000 yang kemarin dibeli sudah dipayet oleh SS dijual harga 200.000, terus uangnya kembali 200.000 enggak? Atau para distributor yang kulak 10-20 juta uangnya jadi kembali enggak? Ini lebih ke perdata ya, lebih ke hukum perdata yang nantinya itu agar para owner itu tidak melakukan seperti ini lagi gitu. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua bahwa hukum dagang jika terjadi overclaim atau kecurangan terhadap customer itu ada pasalnya gitu. Gue mau kasih logika sederhana aja. Misalnya gue adalah owner, gue punya reseller. Pastinya gue punya data dong reseller ini ngambil berapa paket, reseller ini ngambil berapa paket, itu udah pasti ada datanya. Terus ketahuan nih, ada satu produk gue yang overclaim atau mengandung bahan berbahaya. Harusnya tugas sebagai owner adalah menarik produk yang ada di reseller. Kita mengganti dengan uang atau mengganti dengan produk baru yang sudah diperbaiki yang tidak ada overclaim itu kewajibannya sebagai owner ya. Tapi kalau owner tidak melakukan, itu adalah hak
reseller untuk tetap menjualnya. Kenapa? Karena reseller sudah keluar uang untuk membeli produk tersebut, nyetok gitu banyak. Mereka nggak mau rugi, bener nggak? Berarti yang salah siapa di sini? Nggak salah reseller, salah owner. Nah lo, kalian pada tahu kan, denger kan apa kata Kak? Tuh kan, kalian pada denger sendiri apa yang Kak Sil omongin. Kak Sil itu baik, dia tuh nggak mau memperkaya diri sendiri, dia tuh mau memperkaya reseller-resellernya, agen-agennya, ya kan? Ya meskipun itu dulu awal-awal merintis, ya kan? Kita kan juga positive thinking aja gitu loh, jangan apa-apa menghujat. Mungkin dulu emang Kak Sil niatnya kayak gitu, sampai Kak Sil itu tahu bahwa dia bisa berjualan produknya sendiri dengan harga banding-banding harga, terus dia bisa laku banyak daripada nungguin si reseller ini ngambil, si agen ini ngambil ke Kak Sil. Kan lebih cepet nih barang perputarannya, duitnya juga lebih numpuk nih kan, makanya dia jualan sendiri dengan harga banding-banding kayak begitu. Cuman Kak Sil, yang saya pertanyakan adalah, kakak itu kan tiap hari jualan ya dengan promo gila-gilaan. 1.500.000 kakak jual jadi 400.000, 800.000 kakak jual dari harga normal ke promo itu 200 berapa gitu. Kakak pernah mikirin nggak reseller kakak yang belinya itu dengan harga normal? Kakak mikir nggak mereka nanti jualnya gimana? Oke, kalau emang kakak itu bertanggung jawab nih ya, kalau aku jadi kakak nih, ya aku ambilin semua, aku tarik semua yang dari yang punya reseller itu, yang produknya kakak itu, terus kakak bayarin sesuai dengan pas waktu kakak mereka beli harga normal itu, terus kakak jual tuh barang-barang yang kakak beli dari reseller itu, ya mau kakak banting-banting harga, kayak banting-banting promo, banting-banting produknya juga nggak masalah kak. Masalahnya sekarang gini ya, kakak itu baca komen nggak sih? Di situ banyak banget loh orang-orang yang ngeluh gimana mereka rugi, gimana mereka itu kecewa dengan cara penjualan Kak Sil yang gila-gilaan promo dan tiap hari, yang mana reseller kakak semua itu menanggung kerugian yang nggak cukup dikit. Ya, modal 200 itu mereka cuma untung 30.000 loh Kak Sil. Bisa-bisanya gitu loh. Maksudnya kakak itu merasa dizolimi ketika kakak itu menzolimi banyak sekali reseller kakak yang memperkaya kakak gitu loh. Kan kayak, aduh, sebagai warga negara Indonesia nih ya saya cukup kecewa dengan kasus ini. Satu hal yang kalian lupa dari kasus huru-hara skincare yang ada di Indonesia, bos atau sindikat yang terorganisir mafia skincare. Jadi owner-owner ini huru-hara, tapi kita lupa tentang pabrik yang ngebuat skincare tersebut. Kenapa sampai sekarang tidak ditindak? Karena apa? Karena uang pelicinnya cukup besar, dan itu udah masuk kayak money game guys, game Ponzi kalau bahasanya. Jadi reseller ini terlupakan, mereka ini korban sebenarnya, yang paling bawah itu adalah korban. Jadi kayak memang sindikat gitu, memang sengaja owner ini di branding untuk flexing, untuk ngenunjukin kalau mereka sukses, terus orang-orang percaya, berbondong-bondong jadi distributor, jadi agen, jadi reseller. Uangnya udah masuk, mereka mau ngadu kemana? Apakah bisa mereka ngadu ke polisi? Enggak kan? Tapi uang mereka yang sudah masuk, udah hilang gitu aja. Jadi ini sebenarnya polemik besar di negara kita tentang sindikat ini, tentang pabriknya. Kalau misalnya owner ini adalah korban, kenapa owner ini tidak melaporkan perbuatan si pemilik pabrik? Tidak diproses sampai sekarang. Korbannya siapa? Korbannya para reseller, para customer, para distributor, dan agen. Ini pusaran uangnya itu besar guys. Jelasin Indonesiaku gimana ya bisa maju, karena ada salah satu yang pabrik itu, yang kalian tahu lah siapa ownernya kan, yang punya pabrik itu nge-branding itu sama kayak dia buat gathering, buat reseller-resellernya itu sama. Si Daviena, terus ada juga owner TNT, terus ada juga owner-owneran lah. Mereka itu sama guys, dibuatin kayak gathering besar. Ini bener-bener kasus besar money game Ponzi. Tapi ya udah,
kasusnya gini aja. Gila sih Indonesia. Semoga kalian kalau mau jadi reseller suatu produk berpikir 2 kali, jangan sampai duit kalian hilang dan kasusnya hilang juga. Yaudah, be smart everyone.